Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Al-Gustian, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, golongan 2 angkatan 1 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai etika publik. Pokok bahasan yang akan saya bahas diantaranya pengertian etika publik dan kode etik, kode etik aparatur sipil negara, nilai-nilai dasar etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, dan yang terakhir perilaku pejabat publik. Pengertian etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Kode etik aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas sebagai profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang kedelapan,
memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang kesebelas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedua belas, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai pengangkat sistem karir. Dimensi etika publik. Pada prinsipnya, pelayanan publik memiliki 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Oleh karena itu, etika publik mengarahkan analisa tersebut dalam perspektif pencarian sistematik bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Dimensi tindakan integritas publik. Kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai standar atau aturan moral yang diterima masyarakat. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Profesionalitas merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar bagi pejabat publik. Suatu tugas atau pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang sesuai bidang keahliannya. Perilaku pejabat publik. Perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencangkup 3 aspek penting, yakni yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Demikian penjelasan saya mengenai etika publik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.